Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyelesaikan tugas kami yaitu pemodelan penyusutan suhu radiator setelah mesin dimatikan. Tetapi sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Letaris Yahan. Saya Janatan Kena Suteja. Saya Fajri Wahyudi. Dan berikut adalah penjelasan tentang pemodelan penyusutan suhu radiator setelah mesin dimatikan. Pemodelan penyusutan suhu radiator setelah mesin dimatikan adalah analisis perpindahan panas transien yang bertujuan memprediksi perubahan suhu cairan pendingin atau coolant seiring waktu, dimulai dari fase kenaikan suhu sesaat atau yang bisa disebut shock back akibat berhentinya sirkulasi pompa air dan penumpukan panas di blok mesin, diikuti oleh penurunan suhu bertahap menuju suhu lingkungan melalui konveksi dan radiasi alami dari radiator dan komponen sistem pendingin yang lain. Baik, sekian perkenalan dari kami. Berikutnya yaitu langkah-langkah dari praktek proyek kami. Selamat menyaksikan. Baik, langkah pertama yaitu nyalakan motor dari kurang lebih 10 menit untuk memanaskan motor. Baik, saya akan nyalakan. Dan timer dimulai. Bisa dilihat timernya lagi berjalan. Siap. Kami akan tunggu hingga 10 menit. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat. Kabar ya teman-teman, bisa dilihat. Di sini sudah mencapai 86 derajat ya. Oke, baik. Ini setelah 2 menit dinyalakan kemudian dimatikan. Suhu pada menit kedua ini bisa dilihat terdapat pada 82 derajat Celcius. Kita tunggu di menit yang ketiga. Oke, sekarang ini sudah menunjukkan 3 menit ya. 3 menit setelah kita nyalakan kemudian dimatikan, bisa dilihat terlihat 79 derajat Celcius. Oke, kemudian kita tunggu di menit yang keempat. Oke, sekarang sudah menunjukkan menit yang keempat. Bisa kita lihat suhu menunjukkan di 77 derajat Celcius. Baik, kita tunggu di menit yang kelima. Baik, ini sudah menunjukkan di menit yang kelima ya teman-teman. Bisa kita lihat menit yang kelima ini ditunjukkan pada 75 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita tunggu di menit yang ke-6. Baik, selanjutnya kita lihat sudah menunjukkan mau menit ke-6 ya teman-teman. Bisa kita lihat suhu di menit 6 menunjukkan di 73 derajat Celcius. Baik, selanjutnya seperti biasa kita tunggu di menit yang ke-7. Baik, selanjutnya ini sudah menunjukkan di menit yang ke-7 ya teman-teman. Kita lihat di 71 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita tunggu di menit yang ke-8. Baik teman-teman, ini sudah menunjukkan di menit yang ke-8. Baik, kita lihat di motornya suhunya berapa. Suhu di motor setelah menit yang ke-8 ditunjukkan pada 69 derajat Celcius. Baik, kita tunggu di menit yang ke-9. Baik teman-teman, ini sudah menunjukkan di menit yang ke-9 ya. Kita lihat suhunya. Suhunya menunjuk di 68 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita tunggu di menit yang terakhir. Oke teman-teman, tadi itu udah kita lihat dari 1 sampai 9, sekarang menit terakhir ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu suhunya tuh udah berkurang jadi ke 66 derajat Celcius. Oke. Nah, baik dari data pengamatan tadi dapat dilihat dari tabel di sini. Di tabel di sini sudah saya tarakan data-data berikut ya dengan T kecil ini yaitu waktu atau menit, T besar ini suhu. Nah, sekarang kita akan mencari logaritma T besar. Bagaimana cara mencari logaritma T besar ini? Yaitu dengan cara seperti berikut, yaitu 79. Misalkan kita mencari yang pada suhu 79. Kita masukkan ke 79, disamakan dengan 2,71828
dipangkatkan X. Yang kita cari yaitu X-nya 2,71828. Berikut adalah bilangan Euler yang hasilnya akan menjadi 4,36945 yang sudah saya masukkan ke dalam tabel berikut. Lalu T pangkat 2 yaitu hanya waktu yang dipangkatkan 2. Seperti contohnya yaitu 4 pangkat 2 yaitu 16, 5 pangkat 2 itu 25, 6 pangkat 2 itu 36, dan seterusnya. Lalu yaitu T dikali logaritma T besar, ya itu misalkan T kecil 1 dikali 4,54 yang jadi 4,54. Lalu 3 dikali 4,369 hasilnya 13,107 dan seterusnya. Nah, dari data tersebut kita akan menghitung sigma T, yaitu T kecil ini semuanya dijumlah yang hasilnya 55, lalu sigma logaritma T besar yang hasil logaritma T besar ini semua dijumlah menjadi 47,542, lalu sigma T pangkat 2 yang ini hasilnya semua dijumlah menjadi 385, dan sigma T dikali logaritma T besar yang hasilnya menjadi 234,637. Lalu juga ada N, yaitu jumlah bilangan yang ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Nah, setelah dari data-data yang kita ketahui, sekarang kita akan mencari slope regresi linear dengan rumus berikut ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan data-datanya ya, yaitu N yaitu 11 kita masukkan. Lalu sigma T dikali logaritma natural T besar yaitu 234,637 dikurang sigma T yaitu 55 ya. Lalu ada sigma dikali sigma logaritma natural T besar yaitu hasilnya 47,542 ya. Dibagi dengan 11 yaitu N, lalu sigma T pangkat 2 yaitu 385 dikurang sigma T yaitu 55 yang dipangkat 2 kan. Yang hasilnya bila dihitung yaitu 11 dikali 234,637 menjadi 2581,007 dikurang dengan 55 dikali 47,542 yang hasilnya 2614,81 per 11 dikali 3,385 hasilnya jadi 4235 dikurang yang 55 pangkat 2 yaitu 3025. Yang dihitung-hitung dan akhirnya menjadi min 33,803 per 1210 yang hasilnya min 0,0279364. Dikarenakan T sama dengan T0 dikali E min pangkat min KT, maka B sama dengan min K. Yang hasilnya min K adalah 0,0279364. Setelah mengetahui slope regresi B, kita dapat menyelesaikan dengan rumus T sama dengan T0 dikali E pangkat min K kali T. Dengan T0 yaitu 86 yang dapat kita ketahui dari awal yaitu T0-nya
T menit 0 itu 86 suhunya. Nah, dapat dihasilkan hasil akhir yaitu T sama dengan 86 dikali E pangkat min 0,0279364 dikali T. Baik, sekian dari proyek kami. Mohon maaf bila ada yang salah atau yang kurang. Terima kasih telah menonton. Dadah.